Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan praktikum pengolahan bahan galian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eri Sumarjono, STMT, selaku dosen mata kuliah pengolahan bahan galian, dan teman-teman Asdos yang sudah membimbing kami pada saat jalannya praktikum. Di sini kami kelompok 18 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Filiawan Joshua Nyolo-Nyolo. Yang kedua, saya sendiri, Diki Saputra. Yang ketiga, Wahyudi. Yang keempat, Gian Maulana Weleru. Dan yang kelima, Merusan. Di sini pokok pembahasan yang pertama adalah apa pengertian serta fungsi dari pengolahan bahan galian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kominusi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan PSD atau particle distribusi. Yang keempat, bagaimana cara kerja jaw crosser dan row crosser. Yang kelima, bagaimana cara menganalisis data terhadap berat material lolos, PSD dan P80. Baik, selanjutnya adalah pengertian bahan galian. Pengolahan bahan galian atau mineral dressing adalah istilah umum yang bisa dipergunakan untuk proses pengolahan semua jenis bahan galian atau mineral yang berasal dari endapan-endapan alam pada kulit bumi, untuk dipisahkan menjadi produk-produk berupa semacam satu macam atau lebih mineral berharga dan sisinya dianggap sebagai mineral kurang berharga. Mineral dressing dapat juga meliputi yaitu proses pengolahan bahan galian anorganik secara mekanis tanpa merubah sifat-sifat kimia dan sifat mineral. Ekstraktif metalurgi juga merupakan pengolahan bahan galian anorganik. Full teknologi yaitu proses pengolahan bahan galian organik di mana dalam prosesnya mengalami perubahan seluruhnya atau sebagian dari sifat kimia dan sifat mineral-mineral tersebut. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyudi. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Diki Saputra. Inti dari proses pengolahan bahan galian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah comminution atau pengecilan ukuran dengan alat crushing dan grinding. Yang kedua adalah sizing, pengeragaman ukuran dengan screening classifying. Yang ketiga adalah concentration atau pemisahan-pemisahan mineral berharga dari pengotor-pengotornya. Yang keempat adalah dewatering atau pengeringan dan material handling. Selanjutnya adalah proses preparation. Yang pertama adalah kominusi atau reduksi ukuran. Kominusi adalah suatu tahap operasi atau proses persiapan sebelum dilakukan proses pengolahan bahan galian dengan tujuan mereduksi ukuran butir agar dapat dilakukan proses pengolahan yang selanjutnya. Kominusi dilakukan dalam 3 tahap menurut Kari 1973, yaitu primary crushing, merupakan permukaan tahap pertama. Alat yang digunakan pada tahap ini adalah jaw crusher. Secondary crushing merupakan permukaan tahap kedua. Alat permuk yang digunakan adalah jaw crusher ukuran kecil. Fine crushing atau grinding merupakan permukaan tahap lanjut dari secondary crushing. Alat yang digunakan adalah ball mill dan roll mill. Screening merupakan proses pengelompokan mineral berdasarkan ukuran lubang ayakan sehingga ukurannya seragam. Alat untuk melakukan screening disebut dengan screen. Quartering. Sebelum dilakukan proses screening, terlebih dahulu dilakukan proses quartering. Yang kedua adalah sizing atau pemisahan berdasarkan ukuran. Setelah dilakukan penggerusan atau grinding, akan diperoleh ukuran partikel yang bermacam-macam, sehingga harus dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran partikel. Sizing pada umumnya terbagi dalam 2 cara, yaitu pengayakan atau penyaringan dan klasifikasi. Yang selanjutnya adalah proses konsentrasi. Sifat-sifat fisik mineral yang dapat dimanfaatkan dalam proses konsentrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan berat jenis atau kerapatan, konsentrasi gravitasi dan media berat. Perbedaan sifat kelistrikan atau konsentrasi elektrostatik. Yang ketiga adalah perbedaan sifat kemagnetan atau konsentrasi magnetik. Yang keempat adalah perbedaan sifat permukaan partikel atau flotasi. Peralatan konsentrasi gravitasi yang paling banyak dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jengkeng atau yang biasa disebut dengan jig. Yang kedua adalah meja goyang atau shaking table.
Yang ketiga adalah konsentrasi spiral atau Humphrey spiral konsentrator. Yang keempat adalah palong atau sakan. Selanjutnya adalah dewatering. Dewatering atau penanganan kadar air atau pengawairan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air yang ada pada konsentrat yang dihasilkan dari proses basah atau konsentrasi gravitasi dan flotasi. Dewatering ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pengentalan atau pemekatan atau thickening. Yang kedua adalah penapisan atau pengawairan atau filtrasi. Yang ketiga adalah pengeringan atau drying. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mary Susan. Berikut adalah alat-alat pengolahan bahan galian. Yang pertama ada jaw crusher, kedua ada roll crusher, ketiga ada jigging, keempat ada screening, kelima ada shaking table, dan terakhir ada magnetic separation. Berikut cara kerja jaw crusher dan roll crusher. Jaw crusher. Cara kerja jaw crusher adalah batu yang akan dipecah dimasukkan melalui feed opening bagian movable jaw yang bergerak atau jaw plate ke depan ataupun yang ke belakang yang naik turun. Akibat dari eccentric shaft yang digerakkan oleh flywheel yang sumber penggeraknya adalah motor listrik. Batu tadi dihancurkan oleh kedua buah rahang jaw karena gerakan movable jaw. Batu yang telah hancur keluar melalui discharge opening. Discharge opening ini dapat diatur dengan crusher ini atau feed opening dapat menyebabkan melompatnya batu keluar pada waktu dipecahkan. Tentu hal ini juga tergantung dari kekerasan batu yang dipecah. Pengisian dengan batu-batu yang terlampau kecil dengan pekerjaan pemecahan oleh jaw crusher selain tidak ekonomis juga akan menyebabkan keausan pada jaw bagian bawah. Yang kedua ada roll crusher. Roll crusher atau pemecah batu jenis roll. Memecah batu dengan menjepitnya di antara satu roll, 2 roll, atau lebih, di mana roll akan berputar berlawanan dengan adanya berat tersendiri dan gusaran dari batu, maka batu akan pecah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Filiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mary. Sekarang kita masuk pada PSD, yaitu Particle Size Distribution. Particle Size Distribution adalah distribusi ukuran partikel dengan mempresentasikan ukuran dan distribusi partikel menggunakan grafik atau menggunakan kurva dengan memplot data berat kumulatif lolos ukuran ayakan. Ukuran lubang ayakan menjadi representasi ukuran partikel. Artinya, ukuran lubang ayakan sama dengan ukuran partikel. Jika persen berat kumulatif lolos dan ukuran lubang ayakan dinyatakan dalam bilangan logaritmik, maka grafiknya disebut grafik gradient Schumann. Dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 100 dikali X per K pangkat M, di mana Y adalah persen kumulatif berat lolos, X adalah ukuran partikel lubang ayakan, K adalah modulus ukuran, M adalah modulus distribusi. Dan persamaan ini dapat disederhanakan sebagai berikut. Y sama dengan C kali X pangkat M, di mana C adalah konstanta, X adalah ukuran partikel. Selanjutnya kita masuk pada analisis. Yang pertama adalah persen material terhadap berat material lolos. Di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama hitunglah dan buatlah grafik material lolos dari data berikut. Diketahui berat total sampel uji yaitu 518 gram. Di sini kita dapat melihat tabelnya. Saya beri contoh. Yang pertama dihitung material lolos, yaitu dengan cara berat total sampel dikurang material tertahan, dan selanjutnya menghitung persen tertahan, yaitu dengan cara berat tertahan dibagi berat total dikali 100%, selanjutnya persen lolos, yaitu dengan cara jumlah persen dikurang persen tertahan. Selanjutnya pada particle size distribution, dan di sini kita dapat melihat data particle size distribution. Yang pertama yaitu dihitung log ukuran mikron dengan cara log dikali ukuran mikron tiap-tiap mesh. Selanjutnya dihitung log persen material lolos dengan cara log dikali persen material lolos. Di sini kita dapat melihat grafik persen material lolos. Di sini kita dapat melihat grafiknya. Semakin besar angka mesh, maka
semakin turun persen lolos. Selanjutnya, di sini ada grafik gram material lolos. Kita dapat melihat semakin besar angka MES, maka semakin turun gram lolos. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Gian. Baiklah, saya Gian Maulana. Saya akan membahas tentang height berapa persen 80. Di sini dijelaskan pada tabel X itu mempunyai height sebanyak 1700, 850, 425, 250, dan 150. Pada tabel Y itu bernilai 62,6, 47,5, 32,3, 24,82, dan 15,18. Untuk tabel X2-nya sendiri itu berjumlah 2.890.000 dan 722.500, 180.625, 62.500, dan 22.500. Untuk tabel Y2-nya itu 3918,76, 2251,50, 1043,29, 616,03, dan 230,0,43. Untuk pada tabel X kali Y-nya sendiri itu ada 106.420, 40.332,5, 13.727,5, 6.2,5, 2.277. Sekarang kita masuk pada perhitungan. Perhitungan yaitu pada tahap nomor B, N buka kurung 3XY tutup kurung kurang 3X kali 3Y dibagi N 3Y kurang 3X kuadrat. Hasilnya 5 buka kurung 168962 tutup kurung dikurang buka kurung 3375 tutup kurung dikalikan 182,4 tutup kurung dan dibagi 5 buka kurung 3878,125 tutup kurung kurang 337,5 buka tutup kurung pangkat 2. Hasilnya yaitu 844810 dikurang 615 600 bagi 1939625 dikurang 11390625. Hasilnya yaitu 229210 dibagi 8 juta. Hasilnya yaitu 0,028. Pada tahap P80 yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX, dimana 80 itu 17,3 ditambah 0,028X. 80 sama dengan 17,13 sama dengan 0,08X dibagi 62,87 per 0,028 sama dengan X. X dari hasil tersebut yaitu 2245,35, dimana hasilnya yaitu 100 atau X kali K per meter. K sendiri yaitu log min 1 buka kurung 3,6 tutup kurung 3,981,07. Rumus pada M yaitu AX dibagi AY. Meter diubah menjadi 3,23 dikurang 2,18 bagi 1,39 kurang 1,18 sama dengan 1,72. Y sama dengan 100 buka kurung X per K meter. Jawabannya itu 100 buka kurung 2245,35 bagi 981,07 tutup R nya sama dengan 7,2. Sama hasil tersebut yaitu 37,34. Terus untuk keterangan X yaitu ukuran maksimum, Y nya itu persen lolos. Pada X2 yaitu X1 sama dengan berjumlah 1702 atau di pangkat 2 menjadi 2.490. Untuk X2 nya 850 bagi 2 pangkat 2 atau dikalikan dengan 722,500. Pada X3 nya 425 pangkat 2 dengan berjumlah 150
625. X4 nya itu 250 akar 2 atau 62.500. Untuk persen X5 nya yaitu 150 pangkat 2 atau sama dengan 22,500 dibagi 3.878.125.000. Untuk Y2 tersebut Y1 sama dengan 62,61 atau 3918,76. Untuk S2 nya 4745 kuadrat atau 2251,50. Y3 nya itu 32 pangkat 2 atau 1004,3,29. Untuk S4 nya yaitu 24,82 akar 2 atau 616,03. Pada Y5 nya yaitu 15,18 pangkat 2 atau 230,43. Untuk pada tahap X kalinya yaitu A1 sama dengan 1700 dikalikan 62,6, hasilnya yaitu 106,420. Untuk A2 tersebut 850 dikalikan 47,45 yaitu sama dengan 40,332,5. Untuk A3 nya yaitu 425 dikali 32,3 sama dengan 13,727,5. Pada A4 nya yaitu 250 dikali 24,282 sama dengan 6,250. Pada A5 nya yaitu 50 dikali 15,18 sama dengan 2,277 dibagi 168,692. Rumus B80 yaitu Y kali A tambah BX. A yaitu buka kurung X sigma Y kali sigma X kuadrat tutup kurung tutup sigma X kali sigma XY dibagi N buka kurung sigma X2 tutup kurung kurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 dengan hasil 1824 kali 3078,125 dikurang 3375 kali 168,92. 5 buka kurung 3,878,125 dikurang 3375 maka 2 hasilnya itu 707.370.000 dikurang 570.264,750.000 dibagi 1939065 dikurang 11,39625 hasilnya itu ya 37.105.250 dibagi 8 juta jadi hasilnya itu 17,3. Oke, itulah perhitungan dari height berapa persen pada 80. Sekarang kita masuk pada slide 15 yaitu kesimpulan, yaitu dimana kesimpulan dari ini pengolahan bahan galian merupakan proses pengolahan material untuk memisahkan material berharga konsentran dengan material pengotor atau tiling dengan 3 tahapan yaitu preparasi, konsentrasi, dan drawetting. Kesimpulan kedua yaitu kominusi merupakan pengolahan bahan galian yang berfungsi untuk mereduksi atau memperkecil ukuran mineral yang kita olah. Alat-alat yang digunakan dalam proses kominusi beragam bergantung juga jenis materialnya. Jadi tidak semua bahan galian memakai alat yang sama. Untuk kesimpulan ketiga yaitu dalam menentukan particle size distribution dibutuhkan pengkondisian sampel. Memilih berdasarkan ukuran partikel kemudian menghitung jumlah partikel tersebut. Untuk kesimpulan pada tahap keempat yaitu tahapan pertama pengolahan bahan galian adalah primary crushing menggunakan jaw crusher. Setelah ukuran sudah kecil dilakukan secondary crusher. Untuk kesimpulan tahap terakhir yaitu dalam analisis ini data kita dapat mengetahui besarnya material yang lolos maupun tertahan. Oke, sekian terima kasih dari prestasi kelompok kami.